Lailatul Qadar. Lail atau Lailah itu bermakna malam. Qadar sendiri secara bahasa, di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna. Nah, di dalam frase Lailatul Qadar, Qadar di sini bermakna kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim, sebagaimana tergambar dengan jelas di dalam surat Al-Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh Al-Qur'an ini kami turunkan pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Sebuah ayat kalau diawali dengan frase wa ma adraka ma, yang maknanya adalah tahukah kalian apa itu, maka ayat itu menggambarkan sebuah peristiwa yang dahsyat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar memang sebuah malam yang dahsyat. Ya, jadi digambarkan bahwa malam itu adalah malam turunnya Al-Qur'anul Karim dari Lauhul Mahfuz, dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ya, ke langit dunia. Di mana kemudian Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya adalah bahwa orang-orang yang memuliakan Lailatul Qadar, kemudian dia mengisi malam itu dengan ibadah, dengan takarub, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pahalanya dianggap khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan berarti 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bisa 2000 bulan, bisa 5000 bulan, bisa 10.000 bulan, tergantung kualitas ibadahnya. Kemudian Allah katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Ya. Pada hari itu atau pada malam itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang menghidupkan malam itu, menghidupkan Lailatul Qadar itu. Ya, min kulli amr, dalam segala urusan. Ya, salamun, dengan memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, memberikan keselamatan sampai kemudian terbitnya fajar. Ya, jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, di mana pada malam itu adalah malam turunnya Al-Qur'an, kemudian pada malam itu juga para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh malaikat Jibril untuk memberikan kemuliaan dan keselamatan kepada orang-orang yang menghidupkan malam-malam itu. Ulama berbeda pandangan memang, ya, ada yang berpandangan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada pada masa-masa kenabian. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama berpandangan bahwa Lailatul Qadar itu tetap ada di dalam bulan-bulan Ramadan sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada 39 hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu. Di mana dari ke-39 hadis ini dengan berbagai tingkat kesahihannya, yang kemudian dari seluruh hadis itu merujuk. Ya, ada beberapa hadis yang kuat yang menyatakan bahwa memang Lailatul Qadar itu ada di 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya adalah pada malam-malam ganjil. Ya, maka oleh sebab itu kita hari ini mempunyai satu sunnah yang harus kita ikuti dari apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi ketika beliau menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, menghidupkan malam-malam ganjil, ya, di setiap bulan Ramadan di setiap tahunnya. Maka apa sebenarnya yang dilakukan oleh baginda Nabi di dalam bulan Ramadan khususnya adalah di mana beliau mengharapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang pertama harus saya katakan adalah bahwa baginda Nabi beliau memerintahkan, beliau memotivasi, ya, seluruh anggota keluarganya dan para sahabat untuk menjemput Lailatul Qadar itu, untuk menjemput malam kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang disebut dengan i'tikaf. Beliau melakukan i'tikaf. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah berdiam diri atau mengurung diri di suatu tempat. Tetapi secara syar'i, ya, secara syariat, i'tikaf adalah bermakna
berdiam dirinya seseorang muslim atau muslimah dalam keadaan suci di dalam sebuah masjid jami, ya, di dalam sebuah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Jadi ini makna syar'inya, ya, berdiam dirinya seseorang muslim atau muslimah dalam keadaan suci di masjid jami dalam rangka untuk mendapatkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi terbiasa untuk melakukan i'tikaf ini di setiap bulan Ramadan, ya, tepatnya di 10 hari terakhir. Jadi 24 jam beliau berada di masjid dalam rangka untuk menjemput Lailatul Qadar itu. Bahkan dalam beberapa riwayat yang sahih kemudian digambarkan bahwa pada tahun terakhir kenabian beliau, ya, pada tahun di mana beliau wafat, beliau tidak hanya beriktikaf selama 10 hari, tapi juga beliau melakukan iktikaf itu selama 20 hari. Ya, ini benar-benar beliau lakukan 24 jam di masjid, ya, sehingga seluruh aktivitas kehidupan beliau ada di masjid dan hampir pada malam-malam itu beliau bisa dikatakan sangat sedikit tidurnya. Ya, hampir setiap malam itu beliau isi dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beristighfar, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang beliau melakukan aktivitas di masjid itu selama 24 jam dan beliau tidak keluar, ya, sehingga suatu ketika beliau menerima informasi adanya salah seorang sahabat yang wafat, ya, di mana menjadi kebiasaan beliau adalah menjadi imam di dalam sholat jenazah. Ya, tetapi pada hari itu di mana beliau melakukan i'tikaf, beliau tidak keluar untuk menyolati sahabat yang wafat itu, tapi beliau memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolati sahabat yang wafat tadi. Jadi inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi, betapa pentingnya kita mengisi 10 hari terakhir itu dengan benar-benar bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjemput Lailatul Qadar itu. Tapi mungkin pertanyaannya adalah bahwa hari ini mungkin kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib untuk kita laksanakan, ya, dan kita harus paham bahwa i'tikaf di masjid itu memang hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dikuatkan. Tetapi dalam kondisi ketika kita harus melaksanakan hal-hal yang sifatnya wajib, seperti ketika kita terikat akad kerja dengan pemberi kerja misalnya, di mana kita harus masuk kantor pada siang hari, atau kita harus berdagang, mencari nafkah dan seterusnya untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, itu wajib harus kita laksanakan. Tapi paling tidak pada 10 malam terakhir itu kita malam harinya ada di masjid lah. Ya, malam harinya ada di masjid untuk beriktikaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjemput Lailatul Qadar itu dengan mengisi malam-malam itu dengan melakukan ibadah, ya, melakukan sholat malam, melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terutama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru inilah menjadi penyebab mulianya malam itu, yang menjadi penyebab dahsyatnya Lailatul Qadar itu, yaitu turunnya Al-Qur'an, ya, dari Lauhul Mahfuz, dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ya, ke langit dunia. Dan malam itu memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam yang nilainya itu lebih baik, ya, khair min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Marilah di 10 hari terakhir ini kita benar-benar mencurahkan energi kita, mencurahkan pikiran kita, mencurahkan tenaga kita, mencurahkan apapun yang menjadi kemampuan kita untuk mengisi 10 hari terakhir ini dalam rangka untuk menjemput Lailatul Qadar, malam 1000 bulan.